Selamat pagi, perkenalkan, saya Yeni Yuningsih, guru mata pelajaran biologi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Baik, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ibu tayangkan di depan. Apa yang kalian pikirkan terkait gambar tersebut? Oke, baik ya jawabannya. Jadi, gambar tersebut adalah gambar ketika orang sedang makan. Lalu, apa kaitannya gambar tersebut dengan sistem pencernaan yang akan kita pelajari hari ini? Sebetulnya, pada pembelajaran kali ini ada 3 tujuan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengidentifikasi saluran pencernaan pada manusia. Yang kedua, mengidentifikasi proses pencernaan secara mekanik. Dan yang ketiga ialah mengidentifikasi proses pencernaan secara kimiawi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan proses pencernaan. Jadi, proses pencernaan ini merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana dengan menggunakan enzim. Proses pencernaan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, proses pencernaan mekanik yang dilakukan di mulut, yakni oleh gigi, yaitu perubahan bentuk makanan dari kasar menjadi halus. Kemudian yang kedua ada pencernaan kimiawi atau enzimatis. Nah, pencernaan kimiawi ini merupakan perubahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat pencernaan manusia. Yang pertama kita akan membahas saluran pencernaan. Bisa kita lihat di gambar yang ibu tampilkan. Saluran pencernaan ini diawali dari mulut, kemudian ada esofagus atau kerongkongan, dilanjutkan ke lambung, kemudian selanjutnya akan masuk ke usus halus, kemudian dari usus halus ke usus besar, dan ke rektum serta anus. Yang pertama itu saluran pencernaan ada mulut. Nah, di mulut ini terdapat alat yang membantu proses pencernaan. Yang pertama itu ada gigi, lidah, dan alat kelenjar atau air liur. Nah, di dalam rongga mulut ini makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kimiawinya itu oleh enzim yang berada di mulut, yaitu enzim tialin. Kemudian ini masih membahas yang pencernaan mulut. Di mulut itu ada gigi. Gigi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, kemudian ada leher gigi atau kolum, dan ada akar gigi atau radix. Coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan di layar, yang bagian atas itu ada korona atau crown, itu artinya mahkota gigi, kemudian bagian bawahnya ada root, itu adalah akar dari gigi. Nah, kemudian macam-macam gigi ini ada gigi seri, ada gigi taring, kemudian gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kemudian yang kedua di mulut itu ada lidah. Lidah ini membantu mendorong makanan, yaitu proses penelanan. Kemudian selain itu, lidah berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Coba kalian perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Di gambar tersebut sudah jelas yang bagian pengecap rasa pahit itu ada di pangkal lidah, di ujung. Kemudian yang asam itu ada di bagian samping. Kemudian yang pengecap asin itu ada di lidah bagian tepi depan, dan manis itu ada di bagian ujung depan. Jadi yang manis itu yang paling depan.
Baik, selanjutnya di ludah itu terdapat enzim ptialin atau amilase yang fungsinya mengubah zat karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Kemudian untuk saluran pencernaan yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Coba kalian perhatikan gambar yang telah Ibu tampilkan di depan. Itu merupakan gambar dari gerakan peristaltis, masuknya makanan ke dalam kerongkongan dan selanjutnya akan disalurkan ke lambung. Otot kerongkongan ini akan berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan terus ke bawah. Nah, gerakannya itu disebut gerakan peristaltis, yakni gerakan kembang kempisnya kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, saluran pencernaan yang ketiga ada lambung. Lambung ini terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, coba kalian perhatikan gambar. Bagian atas yaitu kardiak yang berhubungan langsung dengan kerongkongan, kemudian ada bagian tengah yang membulat yaitu disebut fundus dan ada bagian bawah yang disebut filorus. Dinding lambung ini mengandung sel kelenjar yang fungsinya untuk kelenjar pencernaan menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini akan mengandung lendir, kemudian ada asam lambung, ada enzim renin dan enzim pepsinogen. Lalu, saluran pencernaan yang keempat ada usus halus. Usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari makanan yang telah kita olah di lambung dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau ilem. Di dalam usus halus ini terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim-enzim pencernaan. Oke, saluran pencernaan yang kelima ada usus besar. Coba kalian perhatikan di gambar. Usus besar ini dimulai dengan bagian yang naik yaitu apendik, kemudian ada bagian yang mendatar, ada bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Terdapat juga bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan sisa makanan yang nantinya akan dirubah menjadi feses. Oke, selanjutnya kita perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ini merupakan ilustrasi terdapatnya bakteri Escherichia coli pada usus besar yang fungsinya untuk membantu pembusukan. Kemudian selanjutnya saluran pencernaan yang terakhir itu ada anus. Kita telah mengetahui bahwa anus itu merupakan saluran terakhir pada proses pencernaan. Jadi feses itu ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum, dan apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum ini akan mengatur pembukaan dan penutupan atau berkontraksi sehingga kita dapat melakukan proses pembuangan zat-zat sampah sisa pencernaan. Mungkin Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.